Baik, kita lanjutkan ya pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan dengan proses berikutnya, yaitu pemekatan nira. Ya. Pemekatan nira ini sangat-sangat penting untuk proses kristalisasi. Ya. Tanpa pemekatan, kristalisasi tidak akan bisa terjadi. Barangkali kita matikan aja semua dulu ya. Kita matikan semua dulu untuk memulai ya. Jadi yang pertama kita masukkan adalah ini ya. Ini kita masukkan ke sini, kemudian dikunci dengan pengikat ini ya. Kemudian air ini kita isi ya. Kemudian airnya kita panaskan ya. Kita panaskan. Nah ini suhunya saat ini tadi sudah dipanaskan 59. Settingnya adalah 70. Kalau settingnya mau dinaikkan ya kita naikkan dari 71, jadi 72 dan sebagainya. Tapi kalau turunkan lagi kita set aja 70 supaya niranya tidak coklat gitu ya. Ini kemudian ini pendinginnya ya. Ini pendinginnya kita hidupkan ya. Ini alarmnya hidup. Nah, temperaturnya sekarang adalah 23 derajat Celcius, temperatur air di sini ya. Ini air untuk pendingin ya. Jadi nanti dengan pompa yang ada di sini, air ini mengalir ke kondensor ini ya. Jadi air dinginnya mengalir ke sini supaya uap air yang dari sini akan terkondensasi. Nah, kalau di industri gula barangkali uap airnya ya dilepas saja nggak apa-apa ya. Jadi tidak perlu pakai ini, tapi ini untuk penelitian barangkali untuk pembelajaran bisa juga dilakukan seperti ini. Settingnya di sini adalah 10 derajat ya, ini sudah mulai turun tadi 23. Oke, nah satu lagi ini adalah pompa vakum ya. Pompa vakum kalau kita hidupkan ya, ini ruangan di sini menjadi vakum ya, menjadi vakum sehingga uapnya bisa lebih mudah. Kita coba pumpnya kita hidupkan yang di sini. Pump dan refrigerator jalan. Nah ini ini sudah mulai mendidih ya. Kita hidupkan putarannya. Temperaturnya sudah cukup tinggi. Ini nanti temperaturnya akan turun mestinya ya. Nah kita lihat di sini. Ini adalah bahan yang kita uapkan, nira tadi ya. Temperaturnya di sini 67 derajat. Sudah mulai mendidih ya. Kenapa mendidih? Karena ini divakumkan. Jadi pada temperatur rendah dia sudah vakum ya. Nah, ini uapnya sini kemudian dikondensasi di sini, turun di sini, ini adalah airnya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan bisa mendapatkan nira yang pekat, yang lebih pekat dari sebelumnya. Ini prosesnya barangkali perlu ya 10 menit, 15 menit ya. Penguapan dengan cara begini kita mengharapkan agar niranya warnanya tidak berubah ya, tapi jadi lebih pekat. Tapi kalau pakai pemanasan pada tekanan atmosfer, niranya nanti akan coklat, mengalami browning. Ya, kalau ini insya Allah nggak akan coklat. Kita lihat di sini airnya sudah mulai turun. Ya. Artinya sebagian air dari sini teruapkan dan terkondensasi ya, sehingga di sini akan lebih pekat nanti niranya. Tadi
Jadi derajat Brix-nya atau kandungan gulanya itu diukur dapat 13 ya, 13%. Nanti setelah dievaporasi kita lihat mestinya akan jauh lebih tinggi. Ya. Jadi setelah diuapkan ternyata sebagian itu sudah menguap jadi air. Di sini airnya sudah jadi lebih banyak, bisa di zoom ini ya. Ini airnya lebih banyak, artinya yang larutan nira tadi sekarang sudah jauh lebih pekat. Sebenarnya kita akan teruskan, tetapi ini untuk pembelajaran saja bahwa niranya sekarang sudah semakin pekat. Ini temperaturnya sekitar 68, 70. Tadi settingnya 70 derajat ya. Nah, ini di vakum semakin banyak yang teruapkan. Kita coba kita cukupkan, kemudian nanti kita ukur Brix-nya ya. Tadi sebelum dipekatkan itu 13%, setelah dipekatkan jadi berapa ya. Jadi kita matikan, barangkali kita pertama pompanya kita matikan, pompa vakumnya kita ini kan vakumnya, kemudian kita matikan ini, kita matikan pompa ini juga kita matikan, kemudian ini kita tarik ke atas ya. Nah ini masih agak panas ya, kita lepas ini. Lepas, kita buka. Agak panas ya, jadi harus hati-hati. Nah, kita dapat nira yang warnanya hampir sama dengan yang sebelum ini, tapi volumenya jauh lebih sedikit ya. Artinya sudah lebih pekat. Kalau rasanya pasti lebih manis dari yang sebelumnya. Kita coba ukur derajat Brix-nya berapa. Kita tuang. Iya. Silakan Teguh apa Febri coba ukur derajat Brix-nya. Dan letakkan pada kaca, kemudian kita tutup. Setelah itu kita amati sampai sampel pada titik X. Yang singkat bisa penentuan yang singkat bisa penentuan Jauh banget ya. Ini jadi 25, 26 ya. Ya. Coba aku agak ciri kita Pak. mataku agak sini dulu. Pas Pak. Ini dari sini nggak keluar. Dari sini nggak keluar nih. Apanya? Garis ininya, garis tengahnya. Tambahin lagi. Ini kurang ini. Kurang. Tambahin lagi.
kan? Iya. Ya, jadi derajat Briggs-nya kita ukur pakai digital apa namanya thermometer. Ini yang sebelum dievaporasi itu hanya 13%. Ya. Nah, sekarang setelah dievaporasi ini naik menjadi 45%. Ya. Untuk bisa dikristalkan biasanya sekitar 60% Briggs-nya. Setelah 60% baru ini bisa dikristalkan. Nah, kalau kita mau buat gula cair, tentunya tidak harus sampai 60% ya. Kalau sudah 50% itu sudah lumayan pekat ya. Ini juga bisa dipakai ya. Jadi teknik ekstraksi yang tadi yang menggunakan tebu, tentunya kita bisa juga aplikasikan untuk yang lain, misalnya untuk sorghum, untuk sekarang sedang mulai dikembangkan itu mengekstrak nira dari batang sawit. Briggs-nya sedikit lebih rendah, tetapi dengan dipekatkan nanti akan menghasilkan nira yang pekat yang tentunya bisa dipakai untuk macam-macam. Ya, jadi kalau kita mau untuk membuat kue dan sebagainya, tidak harus dikristalkan, tapi dalam bentuk gula cair seperti ini sudah cukup. Jadi dengan evaporasi tadi kita meningkatkan derajat Briggs-nya ya, ini masih 45%. Nah, kalau kita dinginkan, barangkali nanti akan kita masukkan ke refrigerator ya, ke kulkas, barangkali nanti akan lebih yang semula larut menjadi tidak larut, sehingga sebagian nanti akan mengkristal. Barangkali ini kita coba kita masukkan ke kulkas ya, sehingga kita lihat apakah bisa sebagian mengkristal atau tidak. Nah, proses kristalisasi itu pada prinsipnya adalah bagaimana kita pertama memekatkan sehingga pada temperatur yang tinggi kelarutannya itu kan naik sehingga semua larut, kemudian kita dinginkan, maka pada temperatur yang lebih rendah kelarutannya turun sehingga sebagian itu menjadi tidak larut. Nah, itu proses kristalisasi ya. Kita coba barangkali ini kita masukkan ke kulkas, apakah terjadi kristalisasi atau tidak ya. Kemungkinan tidak, karena Briggs-nya hanya 45% ya. Kalau Briggs-nya bisa 60% itu akan bisa mengkristal ya. Barangkali salah satu cara yang biasanya di industri gula juga pada saat Briggs yang rendah kita tambah dengan gula yang sudah mengkristal, kita larutkan lagi sehingga derajat Briggs-nya naik ya, baru kita kristalkan ya. Yang mengkristal nanti akan lebih banyak. Barangkali itu untuk pertemuan ini kita sudah membahas bagaimana mengekstrak gula dari tebu terus sampai memekatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.